Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Siti Raudah dengan NIM 2103010071, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas telaah kurikulum, yaitu mengimplementasikan KKO dalam pembuatan RPP. Mengimplementasikan KKO dalam pembuatan RPP. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tidaknya, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan atau pembelajaran. Kata kerja operasional atau KKO ini berfungsi untuk memahami kompetensi dasar, melakukan analisis dan pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Analisis dan pengembangan. Tujuan pembelajaran analisis dan pengembangan isi soal evaluasi. Dengan menggunakan kata kerja operasional, kemajuan proses pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi mudah diukur dan dievaluasi kemajuannya. KKO merupakan bagian dari taksonomi. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah kawasan. Dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Adapun tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain, yaitu yang pertama kognitif domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, affective domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Baiklah, selanjutnya, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi. Kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudahkan, memperlancarkan, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai rangka kerja yang logis dan terencana. Kunanda 2011 halaman 264. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kunanda 2011 halaman 264. Baiklah, di sini ada contoh RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran di masa pencegahan penularan COVID-19. Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Narmada, mata pembelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8 semester genap, materi pokok teks eksplanasi, alokasi waktu 4 kali 40 menit, 2 kali pertemuan, waktu pembelajaran Senin 27 April 2020. Yang A, kompetensi inti.
Kelompok 1 dan kelompok 2 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan pengembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam semesta, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang B, kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Yang C, tujuan pembelajaran. Pertemuan 1, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui online, peserta didik dapat mengetahui model-model teks eksplanasi. Yang kedua, mendata isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Yang ketiga, mendata peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan peserta didik, tinggal sebagai bahan menulis teks eksplanasi. Pertemuan 2, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui online, peserta didik dapat menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang. Yang kedua, memposting teks eksplanasi yang disusun. D, materi pembelajaran, yaitu ada ragam isi teks eksplanasi. Dan yang kedua, pola-pola pengembangan teks eksplanasi. E, metode pembelajaran. Pembelajaran inquiry. F, media dan bahan. Media, online, smartphone. Bahan, model teks laporan. G, sumber pembelajaran. Buku pegangan guru, media online atau Google. Langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, materi pembelajaran ada metode pembelajaran, media bahan, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran. Pertama, pembelajaran remedial. Yang kedua, pembelajaran pengayaan. Penilaian pembelajaran, yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Dan yang pertama, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan penilaian pembelajaran, yaitu adalah ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan materinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.